Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Khususan ila hadiyat li Sayyidina Jibril Mikail wa Israfil wa Israil malaikatil muqarrabin wal fadhah wal karubiyin wa ila hadratin Nabiyullah Khidir alaihi salam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa li man ajazana wa li mursyidina wa li mu'ulama'ina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in. Khususan ila sultan awliya Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Khususan ila musannif kitab Wasiatul Mustafa Al-Imamul Muhaqqiqin wa Zubdatul Arifin Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah wa usulihim wa furuhim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي. آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى روح من فتح هذه القرية ومن قامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات غفرهم الله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي. آمين. bil barokah majelis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya paringan sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine slamet dunia akhirat lan boten wonten halangan kanggo menapa-menapa. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni
علما نافعا ووافقني عملا صالحا ojo ngaji semaya tuwa durung karuan umurmu dawa ojo ngaji semaya soge durung soge nyawa wis mule astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah rutin pengajian kitab Wasiatul Mustafa, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barakah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'adah wa salama wa safa'a fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati ngoleh ilmu lillahi ta'ala. Halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal fi dhammid dunya, nerangaken tentang celaka dunia, celaan dunia ya. Qala dawu sapa Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Ali wahai Ali, iyyaka wa ulyatal mauti, hati-hatilah kamu terhadap lupa orang yang lupa mati ya. Hati-hati terhadap sikap yang lupa terhadap kematian. La yadhkuruna, dan tidak ingat kepada Allah, illa dunyahum, kecuali hanya ingat dunia mereka, hanya mengejar dunia. Faqala, mongko takon, maka bertanya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, wa ma hum ya Nabi Allah, siapakah mereka wahai Nabi Allah? Qala, menjawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahniya'u, orang yang kaya, washabud dunya, yang selalu mencari dunia, menumpuk dunia, alladzina tarahum muqabilina ala jam'iha, yaitu mereka yang hanya fokus atau konsentrasi hanya untuk menumpuk dunia. Kaiqbalil walidati ala waladiha, seperti seorang ibu terhadap anaknya, seperti konsentrasinya ibu terhadap anaknya.
wa ulaika humul khasirun, dan mereka termasuk orang-orang yang rugi ghadan di akhirat nanti ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini tentang lupa mati ya. Orang lupa mati. Tidak ada orang makhluk dimanapun di dunia ya, makhluk Gusti Allah itu hidup selamanya, tidak mungkin. Pasti akan mati ya. Jadi tentang lupa mati ini termasuk orang-orang yang rugi ya. Orang yang lupa terhadap kematiannya sendiri itu rugi dunianya, juga rugi akhiratnya secara jangka panjang. Jadi kita atau orang lupa mati itu seakan-akan ndak tahu ya kapan matinya, kan nggak tahu kita kan, di mana matinya, saat sedang mengapa matinya ya, dan sebagainya, ndak tahu ya. Ada orang yang berdosa maksiat kemudian mati. Ada orang yang berbuat kebaikan kemudian mati. Ya, tergantung kebiasaan kita di dunia. Ya, kalau kebiasaan baik tiap hari, kebiasaan beribadah tiap hari, insya Allah pungkasan hidupnya akan baik. Ya, ini tergantung kebiasaan. Kalau senangannya kumpul ulama, insya Allah juga nanti kumpul ulama. Ini sudah menjadi perhatian bagi para orang-orang mencari ilmu. Ya, siapa yang berkumpul dengan ulama, mencintai ulama, mencari ilmu dan sebagainya, itu dalam kondisi bahwa Allah masih mencintainya. Karena Allah akan mengangkat orang itu, Allah senang dengan orang, akan difahamkan, akan senang terhadap ilmu, terhadap agama. Jadi kita beruntung ya kan, masih bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis sholawat, majelis zikir, majelis manakib, majelis haul dan apapun. Sebab majelis itu pasti ada ulamanya ya. Dan juga kita berkumpul dengan para orang-orang alim. Nah, ini. Jadi kita bersyukur masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi orang yang lupa mati ya, orang lupa mati itu seakan-akan kayak hidup selamanya, nggak mungkin ya, tidak mungkin. Kalau orang yang tidak yakin dan tidak percaya dengan kematian, berarti dia telah menolak kodratnya sendiri sebagai hamba Allah. Ya. Apalagi tidak pernah ingat mati sama sekali, tiap hari lihat kuburan. Ya, tiap hari lihat kuburan. Bahkan makanya mengapa jamaah sare nyala terus tiap periode tertentu itu kita ziarah ya ke makam-makam orang soleh, wali-wali, para ulama, sebab kita ingat mati. Ya, ingat mati. Ini penting untuk menanamkan tentang pemahaman ingat mati. Sebab kalau sudah orang ingat mati ya, dan tertancap dalam dirinya kesadaran bahwa dia akan mati, maka akan terjadi pola pikir, terjadi perubahan pola pikir, terjadi perubahan pola tindak dan pola sikap. Sebab kalau sudah ingat mati, sadar nanti akan mati, dan nanti bekalnya untuk mati siap, maka itulah orang cerdas. Orang cerdas ya. Sebab Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, siapakah orang cerdas? Orang yang banyak ingat mati. Ya, banyak ingat mati. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, kalau orang sudah lupa terhadap kematian, maka dia termasuk orang yang tidak punya tujuan hidup. Orang tidak punya prinsip hidup. Ya. Sebesar apapun kekayaannya, setinggi apapun jabatannya, sepintar apapun ilmunya, maka pasti mati. Ya, ini pasti mati, dan bukan tidak. Sehingga kalau orang lupa mati, maka dia lupa cara beribadah kepada Allah. Ya, dia akan jauh dari amal-amal kebaikan. Soalnya dipikir apa? Menumpuk dunia. Ya. Apakah dunia harus dijauhi? Tidak. Nanti saya akan jelaskan. Ya, kata Gus Kohar guru kita, kudu sugih, tapi jangan mesugih. Ya, kudu pinter, tapi jangan keminter.
Ini perlu ditanamkan. Jadi kekayaannya, kesugihannya itu sebagian digunakan untuk sedekah, untuk amal kebaikan, untuk mencari akhirat. Itu. Ini perlu ditanamkan kesadaran tentang ini. Maka saya katakan orang yang lupa mati atau tidak takut mati tapi menumpuk dunia terus, maka dia termasuk golongan orang-orang yang tidak punya prinsip dalam hidupnya. Tidak punya prinsip, tidak punya keyakinan, tidak punya kesadaran dalam dirinya, tidak punya prinsip hidup. Ya. Apalagi orang yang mati tapi caranya salah. Ya, jadi berani mati caranya salah, ngebom bunuh diri ya salah dia. Kanjeng Nabi dawuh kok orang yang bunuh diri sendiri neraka dia. Apalagi pokok yang korbannya orang tidak bersalah. Nah, yang penting bagi kita para hadirin ya, kalau orang sudah tidak punya sikap sadar akan kematian, maka dia terjebak di dalam angan-angan. Ya, tidak punya bekal. Tidak duwe sangu. Makanya dalam kitab Nasul Ibad dikatakan orang yang berbekal mencari bekal untuk kematian seperti orang mengarungi lautan. Ya, nah laut ya. Di bekal sing akeh ya. Berarti pergi jauh, maka bekalnya harus banyak. Ya. Lah kalau bekal yang tidak ada ketika di laut, ya gak duwe kapal, gak iso ngelangi, ya kelelep, ya. Ya kelelep. Tolong ya. help. Akhirnya kelelep. Ini jadi mati itu saya ulangi tidak memandang usia, tidak memandang anak-anak, tidak melihat remaja, tidak melihat itu orang dewasa, enggak melihat orang tua, pejabat apapun ya, wong sugih, wong melarat, wong ganteng, orang elek, orang ganteng, orang cantik, orang pendek, orang hitam, orang putih. Semua pasti akan memiliki potensi mati. Enggak sakit loh banyak yang mati. Ya, kemarin masih ngopi bareng, besoknya is dead. Ya, ini hati-hati. Ya, hati-hati agar kita selamat fid dini wad dunyal wal akhirah. Makanya umur, kesehatan, waktu, tiga ini sering diabaikan. Padahal ketiga potensi yang kita miliki kalau dijadikan sarana akhirat itu luar biasa. Umur untuk apa? Bekerja jihad, diniati mencari nafkah. Kata Habib Lutfi, orang bekerja diniati dekat dengan Allah. Nah, niat. Makanya ketika sampai kerja diniati. Dari rumah bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Niat nyambut gawe lillahi taala. Jadi mulai berangkat kerja sampai pulang kerja, sampai di dalam dunia kerja itu jihad fisabilillah. Enggak usah bom-boman. Itu sudah termasuk jihad fisabilillah. Lah panjenengan ketika punya orang tua di rumah ya berbakti, ya taat patuh, itu sudah termasuk jihad fisabilillah. Ya, golek surga kok ada sampean, cukup di rumah sampean masih ada orang tua. Itu surga. ridho orang tua, ridhonya Gusti Allah. Ya. Nah, jadi umur, kesehatan, waktu ini harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk mencari akhirat. Ya, ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat. Kita banyak menanam, ya. Makanya kan muncul benih, muncul panen, ya. Itu jadi dunia ini sebagai bentuk ladang kita untuk mencari akhirat. Kata Gus Bah, yang penting itu bukan tujuan akhiratnya, tapi dunia ini lebih penting. Mengapa penting? Sebab untuk syarat mencapai akhirat. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan saya nggak harap dunia, tidak mengharapkan dunia. Jangan. Tetap dunia ini dicari, tetapi tujuannya harus baik. Ya, tujuan harus baik. Jadi ad-dunya masra'atul akhirah.
dunia adalah ladang akhirat. Ini pesan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ulama yang wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran. Itu sudah pesan 1000 tahun yang 1000 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah pesan ya bahwa dunia kita ini sebenarnya adalah ladang akhirat. Jadi ini berarti harus menyiapkan diri, duit-duit ya yang baik, digunakan yang baik. Punya jabatan, sarana untuk ibadah. Punya kekayaan, sarana untuk ibadah. Punya ilmu, sarana untuk ibadah. Ya. Apalagi? Punya tanggung jawab, sarana untuk ibadah. Hah? Punya keahlian, sarana untuk ibadah. Ya, ini luar biasa. Kalau semua diniati taqarrub ibadah, maka apapun yang dilakukan menjadi ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat, panen akhirnya kan itu. Jadi akhiratnya panen. Makanya dunia ini penting. Jangan kemudian sekarang dunia, ya jangan. Sebab kita hidup di dunia, aneh. Hidup di dunia gak arep dunia. Maksud orang-orang sufi itu begini, jangan menumpuk. Maksudnya kita terjebak oleh hal-hal yang mencari keuntungan duniawi, itu nggak boleh, ya nggak boleh. Tetapi kalau mencari dunia dengan tujuan akhirat sangat boleh, sangat boleh. Nah, para hadirin rahimakumullah, maka bekal itu penting, ya bekal itu penting. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang yang beriman bertakwalah, ya maka perhatikan ya hendaklah setiap diri itu menyiapkan, memperhatikan bekal untuk hari esok, artinya hari akhirat. Ini tujuan kita, ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa liya'budun. Jadi tujuan kita diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah, ya. Bagaimana bentuk ibadahnya? Ya itu kita faham tujuan hidup kita, bahwa kita pasti kembali kepada Allah, yaitu mati. Makanya bekal harus dicari, ditumpuk bekal itu, ya. Jadi kita misalnya menyelengi, ya. Kita harus kaya, nabung harus banyak, tapi tabungan kita jangan di bank, tabungan di masjid, ditaruh di musola, ditaruh di anak yatim, taruh di perjuangan dan sebagainya. Ya penting, duit ya penting, tetapi tidak semua duit itu digunakan untuk senang-senang. Ya kewajiban kita minimal zakat harus dikeluarkan, sedekah harus dikeluarkan, gitu. Nah, ini wis salah, nyekel duit berapapun kita pasti habis, tidak mungkin tidak. Timbang habisnya habis kayak di obong kayu, mendingan ditabung di anak yatim. Nanti kita akan memanen tabungan kita nanti di akhirat, cair itu kan ya. Cair. Lah, para hadirin rahimakumullah. Jadi pesan itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, wattaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, carilah bekal untuk esok hari. Ditutup lagi dengan wattaqullah. Lo 2 kali taqullah ya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ya kemudian persiapkan bekalmu untuk hari esok. Ditutup apa? Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah 2 kali. Pembukaannya ittaqullah, penutupnya ittaqullah, ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi sungguhnya Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan. Hati-hati. Sampai singitan jero WC iki lho, ketok Gusti Allah, ngerti Gusti Allah. Yang tersimpan di dada kita, di hati kita, apapun itu ngerti, Maha tahu. Makanya jangan aneh-aneh, Gusti Allah maha tahu. Mengapa orang lupa mati dan juga orang takut mati? Karena kalau lupa mati berarti dia terjebak oleh kepentingan menumpuk dunia untuk dirinya sendiri, menumpuk dunia untuk mencari status sosial.
menumpuk dunia mengejar jabatan, menumpuk dunia untuk diakui banyak orang. Ini yang salah, ya. Menumpuk dunia boleh, tapi untuk apa? Berbagi, ya. Ini. Nah, karena terlalu mengejar dunia, ya, lupa akhirnya, lali gitu kan. Lali. Nah, ini para hadirin, jadi banyak orang yang lupa Gusti Allah, lupa mati karena dia salah dalam hidupnya. Pekerjaannya sebagai tujuan, ya. Kekayaannya sebagai tujuan. Jabatan sebagai tujuan. Padahal jabatan, pekerjaan, kekayaan, ilmu dan sebagainya itu bukan tujuan, itu adalah sarana. Ya, sarana untuk mencapai tujuan. Ya, ini tadi dibalik jabatan, kemudian kekayaan, kemudian apa lagi? Status sosial itu sebagai tujuan, salah besar. Harusnya sebagai sarana. Mas Agus kerja misalnya. Mas Agus kerjanya Mas Agus jangan tujuan, sebagai sarana. Sebagai sarana untuk mencari bekal akhirat. Para hadirin rahimakumullah, wis talah kalau orang sudah pikirannya itu adalah tujuannya dunia, ya, bukan dunia sebagai sarana untuk bekal akhirat, ya, gak akan berhenti orang semacam ini, gak akan berhenti, kurang terus, kurang, golek caranya ya apa? Oleh duit. Akhirnya nabrak kan, nabrak iku haram ditabrak, subhat ditabrak, bojoke wong dilakoni, iya kan, mau fitnah wong dilakoni. Ini pasti hati-hati. Kalau sudah begitu hati-hati. Les ngono terus mati, piye sampean? Allah astagfirullahaladzim. Nah, karena Quran jelas mengatakan, coba sama baca at-takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya. Itu jelas. Ini surat yang salah satu surat yang saya sukai ini. Kalau saya Jumatan saya pakai surat ini, ya. Karena bagus menyadarkan kita, alhaakumut takatsur, ya. Jadi kita itu peringatan bagi orang yang bermegah-megahan. Hati-hati bagi orang bermegah-megahan. Ya apapun jabatannya, kekayaannya, ilmunya, status sosialnya, pangkatnya, untuk bermegah-megahan, hati-hati. Tidak akan selesai itu. Tidak akan selesai. Ya. Apalagi dekat dengan kekuasaan. Apapun caranya ya apa oleh, jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau salah arah, hati-hati. Ya, kalau salah sarana untuk tujuan, salah. Nah, itu sudah peringatan Allah, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan itu akan melalaikan kamu. Nah ini, ya, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan itu akan melalaikan kamu, melalaikan. Jadi tiap hari kerja golek duit, ya, golek duit. Ya guys, caranya apa golek duit, ya. Duit penting tapi jangan terlalu di. Ya, nah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur baru berhenti. Iya, baru berhenti. Biasa orang kayanya bagaimana? Lek wis alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke alam kubur, sudah selesai itu sudah. Wis mari apa sih dibangga-banggakan? mayit itu kan. Ada lagi pangkat tertinggi adalah mayit. Monggo jenazahnya dimasukkan. Nama kita sudah hilang. Ono mayit dan jenazah. Ya. Ini si Ahmad, ya enggak ada. Tes mati mayit. Ini kan. Ini peringatan buat kita semua. Surat itu coba sampai nanti di rumah dibuka ya, tentang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang yang bermegah-megahan dunianya, pangkatnya, jabatannya, pamer kekayaan dan sebagainya, tidak akan pernah selesai itu, tidak akan pernah selesai. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke dalam kubur baru
selesai, the end. Tidak ada lagi, ya. Lah Allah mengatakan dawuh kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, loh kan, diingatkan kan? Janganlah begitu, kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Ya, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, nanti kamu kelak akan mengetahui akibatnya. Diulangi lagi sama Gusti Allah, ya, summa kalla saufa ta'lamun, loh, diulangi 2 kali. Kemudian jangan begitu. Kamu akan mengetahui akibatnya nanti, begitu Gusti Allah. 2 kali loh peringatan. Makanya guru kita mengatakan lek salah ping pindho, ojo ping telu. Peringatannya 2 kali. Ya. Jadi diingatkan 3 kali maksimal. Ya mungkin memang Quran itu seringkali mengulang-ulang dengan 2 kata. Kayak Alam Nasrah. Ayo. Alam Nasrah apa? Ya. Wa wada'na kabizrak alladzi hadar warfal fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, 2 kali. Ada 2 kesulitan pasti akan menemukan kemudahan. Ya kan? Ini jadi kudu sabar. Nah, 2 kali diingatkan kalla saufa ta'lamun. Orang bermegah-megahan tidak akan berhenti kalau sampai masuk kubur. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu. Ya Gusti Allah nih. Ini kalimat gaul. Jangan begitu, nanti kamu akan mengetahui akibatnya. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian jangan begitu, kamu nanti akan tahu akibatnya. 2 kali Allah memperingatkan kita tentang permegah-megahan. Jangan begitu. Ini peringatan Gusti Allah, ya. Nah, surat At-Takatsur ini itu turun setelah surat Al-Kautsar, sebelum surat Al-Maun, ya, di Madinah. Ini ada sejarahnya. Jadi waktu itu ada 2 suku, 2 bani, ya bersaudara, Bani Haritsah dan Bani Harits. Tuhan, Bani Haritsah dan Bani Harits saling berlomba dalam kekayaan. Jadi bang ketemu koncone, piro dunyamu? Mobilmu saki apa? Bojomu piro? Nah, saiki piro gajimu? Urusan dunia tok isine kalau bertemu ya. Pamer-pameran. Ya, akhirnya turunlah ayat ini, ya, peringatan untuk orang yang suka pamer dunianya. Para hadirin rahimakumullah, ya. Ini banyak di kitab tafsir, ya. Kitab tafsir Al-Munir karangannya Syekh Wahbah Az-Zahili. Kitab tafsir Ibnu Katsir karangannya Imam Ibnu Katsir. Kemudian juga ada di kitab tafsir Fi Dhilalil Quran. Ada juga di kitab tafsir Al-Misbah karangannya Quraisy Shihab, ya, dan sebagainya. Ini banyak dijelaskan tentang arti dari atau tafsir dari Alhaqumut Takatsur. Para hadirin rahimakumullah, coba kalau sampai berdoa sabu jagat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Njaluk apa? Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi dua-duanya harus seimbang. Tapi doa ini, itu kata guru saya, itu bukan hanya doa tapi sebuah misi. Kalau kita ingin fit dunia sana, maka kita harus baik bagaimana mengelola dunia kita. Dan kalau minnya fil akhirati hasanah, maka bagaimana cara untuk mencari bekal di akhirat. Ikhtiar, tidak dungo tok. Rabbana atina fid dunya, jebola balik dong sabu jagat ae. Pendungo ditutup sabu jagat. Untung jenenge sabu jagat, itu sabu kere. Ya, jadi kata guru saya, doa sawu jagat itu adalah merupakan misi visi kita. Kalau berdoa harus diikhtiarkan mencapai doa itu, ya kan? Oh, saya ingin kebaikan dunia. Dunia yang mana sama yang perbaiki? Pilih. Kemudian untuk kebaikan akhirat, cari akhirat. Apa yang sampean mampu?
Gitu. Enggak ndonga tok kan. Angkat tunggale. Ya. Ini para hadirin, makanya Nabi Muhammad SAW itu sering mengingatkan kita dalam sebuah hadis ya. Ya, mangkanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang hanya perhatiannya hanya untuk mengejar dunia, golek dunia tok, ya kan, tidak pernah mikir akhirat, maka ja'alallahu ghina'u fi qalbihi, ya. Jadi mangkanatil akhirah, barang siapa yang perhatiannya hanya untuk akhirat, ya akhirat, maka ja'alallahu, Allah akan menjadikan ghinahu fil qalbi, kaya hatinya kaya, pandai bersyukur, kan? Jadi hatinya kaya. Makanya orang Jawa mengatakan sugi paling apik sugi ati. Ono dalil iku, ini dalilnya. Ya orang Jawa itu enggak kemudian ada pepatah sugi hati lo ya. Makanya ketika kemanapun kan ibu kita, mbah kita kan berpesan naik mobil hati lagi. Ya, mau kemana le sekolah hati. Mau kemana kerja hati. Loh kok hati? Anak dalile. Makanya wong Jawa luweh becik sugih ati, ngoten. Ya sugih dunya sugih ati. Oh dalile. Mangkanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang perhatiannya untuk mencari akhirat, ja'alallahu, maka Allah menjadikan ghina'u min qalbihi fi qalbihi, kaya hati. Ya, wa jama'alahu syamlahu, dan dia akan mudah urusannya, dikumpulkan segala urusannya mudah oleh Allah. Ya. Ini. Ya, contoh misalnya kita orientasi akhirat ya. Apa yang dimudahkan oleh kita? Contoh di hari tua kita mendapatkan anak soleh-soleha. Tuh kan? Ini urusannya beres. Usia tua gak mikir, gak dilarani, itu sudah bagus ya. Kemudian wa atat dunya ya, dan dunia akan ikut. Kalau orang orientasinya akhirat, dunia akan ikut. Tetap kerja tetap ya, cuma orientasinya ibadah. Insya Allah wa atat dunya, dunia akan ikut ya, dunia akan ikut. Wahia raghimatun, dan dia akan dibutuhkan oleh dunia. Tapi dunia jangan dipikir duit toh. Kesehatan, keluarga tentrem, anak soleh-soleha, termasuk dari wahia raghimatun, dunia akan membutuhkannya. Enak enggak ini? Enak. Cuma kita kadang tidak sadar bahwa Allah itu mengabulkan apa yang kita minta. Wa man kanatid dunya, dan barang siapa yang hanya mencari dunia hammahu, jadi konsentrasinya hanya untuk dunia terus, ja'alallahu, maka Allah menjadikannya apa? Faqrahu wa baina ainaihi, maka dia akan difakirkan oleh Allah di hadapan dan apapun yang dimilikinya. Sugih kaya iya, tetapi tidak tentrem, terus kurang ini kan, betul kan? Kurang ini, tidak bersyukur. Ini fakir ini fakir. Ya. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah akan mencerai-beraikan ya urusannya. Dicerai-beraikan urusannya, diabot-abotno urusannya. Ya oke. Ndak ingat mati, ndak ingat Allah, golek dunia terus numpuk dunia, ukurannya dunia saja, dicari dunia saja. Ya akhirnya mikir dunia, gak mari-mari. Ya, siapapun yang orientasinya adalah menumpuk dunia, maka itu fakir. Ya. Nah, kemudian walam ya'tihi minat dunya illa ma qudira lahu, kalau orientasi hanya dunia, maka dunia itu yang didapatnya. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Hati-hati.
Oh, nantunya sugih ya. Ahli ibadah gak sugih. Biarkan saja. Karena takdir Allah itu berlaku sekarang, nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi walam ya'tihi minad dunya. Jadi dia akan mendapatkan dunia illa ma qudira lahu, hanya sekedar yang ditakdirkan saja loh. Ya anak kuburan, ya anak akhirat, ya abot ya. Ini ya. Jadi perlu kita ingatkan bersama ya. Jadi kehidupan akhirat itu paling kekal ya. Wal akhiratu khairu wa abqa, ya kan? Bahwasanya kehidupan dunia itu kekal abadi, lebih baik, lebih kekal. Apa? Surat apa ini? Al-A'la. Ya. Jadi jangan kemudian kita ya terlalu mencari dunia penting, tetapi jangan sampai dunia itu melalaikan kita dari ingat kepada Allah. Hati-hati. Nah, ini Allah wis dawuh ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Ya wong sing yang beriman, janganlah anak-anakmu dan harta bendamu melalaikan kamu ang zikrillahi, dari ingat Allah. Oh, ini penting. Jadi diingatkan oleh Allah, jangan sampai anak-anakmu, harta bendamu itu melalaikan kamu dari Allah. Ya. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan demikian, faulaika humul khasirun, maka dia termasuk ke orang-orang yang rugi. Ini jadi menjaga, ini penting, menjaga anak-anak, menjaga harta benda, jangan sampai kita lalai dari Allah. Ini para hadirin rahimakumullah. Terakhir ya, kalau orang sekarang memang belum mati sih, tapi kalau sudah mati itu pasti akan getune luar biasa dan gak bisa balik ke dunia. Enggak bisa balik enak ya. Ya Allah, kula tobat ya Allah, balikkan dunia ya Allah. Baru dunia lali mana? Allah ya Karim. Nanti begini, dalam hadis-hadis ayat Quran dan juga pendapat para ulama, kalau orang sudah meninggal maka ada 5 penyesalan. 5 penyesalan. Satu apa? Sedekah. Di Quran jelas. Saya ingin kembali ke dunia untuk bersedekah. Makanya sampeyan dalam kondisi lapang, kondisi sempit, tetaplah bersedekah. Ya. Kan duit belas mesem. Wah, sedekah. Tapi lan duwe wake, dunyane banyak, jangan mesem. Dikeluarkan dengan mesem, begitu maksudnya. Mosok ana sumbangan masjid di mesem itu. Ya kapan jadi nih masjidnya? Jadi orang meninggal itu pasti akan kembali. Pertama, saya akan kembali ya Allah ke dunia. Saya akan bersedekah. Ini penyesalan. Apa yo dulu enggak bersedekah. Yang kedua, ya penyesalan orang yang mati. Setelah mati apa? Tidak mendengarkan nasihat ulama, kebaikan, diingatkan. Contoh misalnya, awakmu iku tuh wayahe ngaji, ngene. Wah, ya ketun nanti. Biar lapo gak ono cak kolek ya melok ngaji begitu. Ketun luar biasa itu. Loh kenapa? Ini hadis, ini kesimpulan dari hadis Kanjeng Nabi dan Al-Quran. Yang ketiga, orang kalau sudah meninggal, apa ketunnya, penyesalannya adalah tidak menegakkan sholat. Jadi ketun biar kenapa nggak sholat, ya? Salamu dewe jadi boleh kali. Lu dikai gonan tujuh guys, sembahyang gak sembahyang kepuk kawo. Ini yang ketiga, hati-hati ya, jaga sholat ya. Walaupun kesiangan tetap qadha. Ya tetap diqadha. Wajib. Yang keempat apa? Memutuskan silaturahim. Menyesal.
Ya, silaturahim menyesal. Yang terakhir apa? Kalau orang sudah meninggal dunia, maka penyesalannya adalah yang terakhir tidak pernah ikut berjuang dan berdakwah. Contoh, ya, gak sempat golek ilmu. Yang kedua, tidak pernah berkumpul dengan para majelis ulama, ngaji-ngaji, mencari ilmu, berjuang. Itu ketut nanti. Ya, ini penyesalan yang harus disampaikan kepada kita semua yang masih hidup. Ya kalau sudah mati ya gak percaya mati ya sik. Betul gak 5 hal ini gitu. Ya. Ya, aku percaya timbang mati sik. Ya percaya. Nah ini hadis Nabi dan juga ada ayat Al-Quran. Jadi berjuang, golek ilmu, kumpul orang soleh, majelis taklim, majelis zikir dan sebagainya. Itu bagian dari penyesalan bagi orang yang setelah mati tidak pernah melakukan. Paham ya? Ini sekarang kita menanam memang ad-dunya masra'atul akhirat, dunia adalah ladang akhirat. Intinya ayo sadar mati, ya, sadar mati. NKRI harga mati. Jadi bekal itu penting karena suatu saat kita tidak tahu kapan kita mati. Ini nyesal nanti, nyesal luar biasa nanti. Ya. Mugi-mugi manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasir bihi kamilan hayatil amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.